Selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Nah, kali ini sesuai dengan janji saya sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa saya akan mengulas tentang barang yang ada di belakang saya ini atau di samping saya. Barang apa ya? Metode seperti itu, yaitu hidroponik seperti itu. Nah, bagaimanakah tips untuk membuat hidroponik? Namun yang perlu kalian perhatikan adalah saya di sini adalah pemula di hidroponik, yang mana baru saya terapkan di sini, masih bereksperimen. Jadi apabila ada kesalahan yang saya jelaskan, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kita bisa saling sharing, saling support satu sama lain, sehingga kita bisa belajar bersama-sama bagaimana cara menumbuhkan tanaman di hidroponik, apakah efisien dan tidak, seperti itu. Namun sekitar hampir 2 minggu saya bermain hidroponik, ada beberapa yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman, kesalahan dan pengalaman saya seperti itu. Teman-teman, di sini saya menggunakan terpal sebagai wadah untuk penanaman tanaman ini atau sebagai tempat penampungannya seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan beberapa alternatif lain seperti plastik UV atau mungkin talang air, asbes, dan banyak lagi metode hidroponik yang bisa kalian gunakan sesuai dengan budget, dan tentunya akan berpengaruh kepada umur dari hidroponik tersebut, juga kepraktisan dari membuat hidroponik ini. Yang paling praktis sih sebenarnya menggunakan talang air seperti itu, tapi biaya yang kita gunakan akan jauh lebih mahal. Oke. Nah, di sini saya menggunakan pot tray. Di sini sebenarnya adalah pot tray semai, yang mana aslinya itu untuk menyemai biji-bijian sebelum ditanam atau dipindahkan ke dalam net pot untuk tanaman hidroponik seperti sayur. Namun saya modifikasi di sini untuk tanaman aquascape. Nah, bisa kamu lihat di sini. Nah, ini adalah pot tray yang kita pakai. Nah, pot tray itu sendiri aslinya ini seperti ini. Nah, dia hanya memiliki satu bolongan yang ada di bawah sini, dan ini kurang. Jadi teman-teman harus bisa menyolder kiri kanannya yang ada di sini, sehingga akar itu bisa tembus dari segala penjuru. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini sudah saya solder sehingga ini ada akarnya juga bisa keluar dari sini. Oke. Nah, oke. Hidroponik di sini kurang lebih tanamannya berusia antara 4 hari hingga 2 minggu pasca tanam. Yang paling awal sendiri ini adalah tanaman Pogostemon octopus. Kemudian ini ada Nesea, bukan Nesea ya, ini Leishmania golden. Nah, ini putih-putih ini anti jamur, karena kemarin itu pada saat kita nanam, jadi dia mati gitu ya, lembek karena kering, kemudian dia busuk dan banyak jamurnya semua di sini, dan itu akan sangat memperparah. Kemudian saya semprotin anti jamur khusus untuk ini aja. Dan di sini juga sama, ini Leishmania golden, ini Nesea pediculata golden. Yang di situ itu ada Hygrophila compact ya. Ini Hygrophila angustifolia, dan di situ ada Echinodorus. Kita lihat sini. Oke. Ini Echinodorus ya, dan bisa kita lihat di sini dia daunnya sebagian kering. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini adalah tanaman hasil cutting dari bunga yang belum memiliki akar, dan kemudian langsung saya tanam di sini di tempat yang panas, sehingga daun lamanya itu mengering. Tapi nggak masalah teman-teman, dia akan tumbuh daun baru tuh. Bisa kita lihat dia sudah menumbuhkan 1 hingga 2 daun baru setelah kurang lebih 10 hari pasca tanam seperti itu. Nah, dari sini saya punya solusi buat kalian yang ingin menanam dengan metode seperti ini. Seharusnya itu kalian menyemainya terlebih dahulu, ditaruh di tempat yang teduh, baru kemudian kalian pindahkan di tempat yang terlebih terbuka dan cahaya penuh, hingga dia menumbuhkan akarnya. Ini akarnya sudah sangat banyak teman-teman, bisa teman-teman lihat tuh ya, sudah lumayan banyak akarnya. Berarti menandakan bahwa tanaman ini sudah berhasil untuk survive seperti itu. Nah, oke, jadi metodenya adalah yang bisa teman-teman pakai adalah dengan menyemai, dengan membeli pot tray. Yuk, ikuti saya. Oke, jadi media yang kita gunakan adalah pot tray seperti ini. Nah, ya, yang sebelumnya harus kalian lubangi dulu di sininya, 4 sisi ya. Karena ini belum ada lubang, jadi akar bisa tumbuh dari berbagai penjuru. Kalian tanam dengan media rock wool, kapas atau spon atau apapun itu, karena dari hasil analisa saya di sini menggunakan rock wool maupun kapas hasilnya sama. Semuanya sama-sama tumbuh, semuanya awalnya sama-sama stres dahulu ketika saya tanam langsung di outdoor seperti ini. Jadi
untuk 2 minggu pertama masih belum ada perbedaan dari menggunakan rock wool maupun kapas itu sendiri. Sedangkan rock wool itu lebih mahal ya. Nah, kalian tanam di sini, kalian isi air, ya, air nutrisi di sini. Kalian tanam tanamannya di sini, ya. Kemudian kalian tempatkan di tempat yang teduh. Kalau perlu kalian sungkup pakai plastik sehingga dia selalu lembab. Kemudian setelah kurang lebih 1 minggu ke atas dan tanaman itu sudah menumbuhkan akarnya, maka baru bisa kita pindah ke sini. Jadi kalian lepas seperti ini, ya. Lalu kalian pindahkan ke sini. Nah, contohnya ini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu salah satu tips bagaimana cara agar tingkat survive tanaman kalian itu jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena tanaman yang kita tanam itu adalah tanaman yang tidak memiliki akar. Ataupun tanaman itu sudah punya akar tapi kita cabut. Begitu. Jadi teman-teman, sebelum memulai hidroponik ini sebenarnya hampir sama sih dengan aquascape seperti itu, yang mana komponen utamanya adalah air, ya. Air yang menentukan kesuburan atau kegagalan tanaman kita seperti itu. Lantas seperti apa sih air yang baik? Nah, jadi begini, sering diantara kita itu terfokus hanya membahas kepada CO2, nutrisi yang baik, pupuk yang baik, makro mikro dan lain-lain, dan sering kali kita menyepelekan yang itu namanya pH. Padahal pH itu sangat berperan penting untuk kesuburan tanaman itu. Dalam hal apa sih? Jadi begini teman-teman, pupuk itu ketika di pH tinggi dia akan mengkristal dan tidak membentuk ion seperti itu. Sedangkan tanaman itu menyerap nutrisi dalam bentuk ion, sehingga ketika dia mengkristal itu sudah tidak mampu untuk diserap oleh tanaman, sehingga tanaman kalian akan tetap terlihat kurang nutrisi. Sebagus apapun CO-nya, sebagus apapun pupuknya. Karena apa? Karena pupuk tadi sudah mengkristal, tidak lagi dalam bentuk ion seperti itu. Nah, range pH yang bagus adalah antara 5,5 hingga 7,5. Itu di pengalaman saya seperti itu. Nah, di atas 7,5 dia sudah mulai mengkristal, bahkan Fe sudah menjadi karat di situ. Nah, di sini saya menggunakan pH 6. Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Ini pH 6. Kelihatan nggak di situ? Kelihatan ya? Oke. Nah, pH 6 ini dianggap cukup dan berada pada range yang tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah seperti itu. Yang mana pada range segini baik itu unsur mikro maupun unsur makro tersedia dalam bentuk ion, tidak mengkristal. Untuk nutrisinya sendiri saya menggunakan nutrisi AB Mix khusus hidroponik yang sudah tersedia di pasaran. Kalian bisa bebas menggunakannya apa saja. Dan ini masih sangat dini untuk bisa kita bilang sistem ini berhasil. Kenapa? Karena ini baru 2 minggu maksimal. Jadi ada baru yang 4 hari, yang maksimal ini 2 minggu yang ada di sini. Jadi masih terlalu dini untuk merayakan ini berhasil atau tidak seperti itu. Dan kekurangan dari yang saya bikin ini adalah pada saat tukang membuat media ini, ya, itu tidak rapat dan salah ukuran seperti itu. Harusnya dia ini rapat, ya. Antara ini sama ini rapat, tidak ada gang, ya, seperti ini contohnya. Ya, sehingga tidak ada air yang terekspos matahari kayak gini. Ini kan terekspos ini, kamu lihat. Nah, ini terekspos sehingga dia akan rawan ditumbuhi oleh alga gitu. Jadi seminim mungkin matahari itu bisa mengenai yang namanya air dari sistem hidroponik kita agar mengurangi alga yang muncul. Hidroponik ini cocok buat kalian yang tidak memiliki lahan, itu yang pertama. Terus yang kedua, cocok bagi kalian yang sudah memiliki penjualan atau pemanenan yang masif. Karena apa? Karena hidroponik ini sistem yang sedikit lebih mahal, sedikit lebih ribet, dan tidak bisa untuk dijadikan tanaman jangka panjang. Kenapa maksud saya seperti itu? Karena media tanamnya ini ada expire dan wajib kita bersihkan gitu. Jadi hidroponik ini hanya cocok sebagai media pembesaran. Jikalau kalian menanam di sini dalam bentuk tahunan atau tanaman yang menaun, itu nggak cocok teman-teman. Karena setiap beberapa bulan sekali kalian harus menguras ini, dibersihkan dari lumutnya, dibersihkan dari endapan kerak. Jadi itu sangat tidak cocok ya apabila itu dijadikan main plant indukan kalian. Karena yaitu masa pakai hidroponik itu tidak sepanjang ketika kalian menggunakan media tanah yang ada seperti di belakang sana. Nah, itu sampai 1 tahun 2 tahun pun masih bisa kalian pakai, tidak ada perawatan yang berarti, paling hanya nyabut rumput. Sedangkan hidroponik itu tidak bisa demikian teman-teman. Rock wool-nya sendiri ya seperti ini ada masa pakainya, tidak bisa sepanjang masa kalian pakai. Dia sudah mulai rusak, mulai lembek, mulai mampet, mulai beralga seperti itu. Namun hidroponik akan sangat membantu apabila kalian ini mendapatkan tanaman yang massal, yang masif dengan cepat. Hanya cocok untuk pembesaran bibit dan langsung dijual.
Sehingga apabila sudah kalian ambil di sini, ya kalian bibitnya dari mana? Habis kan? Ini saya cabut ya. Ini saya cabut satu porsi. Bibit kalian akan habis. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Bahkan di tropika pun ya, di Dennerle itu hidroponik hanya dilakukan ya untuk pembesaran. Mereka punya fasilitas lab, kultur jaringan, dan tempat tersendiri untuk perbanyakan bibit tanaman, kemudian dibesarkan di hidroponik sampai dia pada ukuran siap jual seperti itu. Jadi farm besar seperti Dennerle Tropika tidak menggunakan hidroponik sebagai tempat pembibitan, tapi sebagai tempat pembesaran. Tempat pembibitannya di tempat lain. Bahkan dia ngimpor langsung dari Myanmar, dari Thailand untuk bibit-bibit kecil yang kemudian dibesarkan di tempat atau fasilitas hidroponiknya Tropika dan Dennerle. Sehingga apabila kalian ingin menggunakan metode ini, kalian juga harus memikirkan tempat budidayanya. Sehingga ketika tempat budidaya kalian itu sudah banyak, tinggal kalian pangkasi, pindahin ke pot-pot yang ada di sini. Karena apa ya? Seperti itu sudah saya jelaskan tadi. Pot ini sekali panen selesai dan dia punya batas waktu yang tidak sebentar, tidak lama seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan dan support terus channel ini apabila memang kalian suka. Sampai jumpa.